Allah menambah keimanan mereka dengan keimanan yang bertingkat-tingkat. Jadi kalau orang itu sudah mantep, madep imannya, itu akan Allah tambah keimanannya. Ditambah lagi, kenapa? Karena Allah tahu siapa orang-orang yang betul-betul jujur dalam dia beriman kepada Allah dan siapa yang dusta. Kalau yang jujur itu yang bagaimana? Yang jujur itu adalah setiap apapun yang diperintahkan oleh Allah tidak pernah ditentang. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah tidak pernah dikomen. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah tidak pernah didustakan. Dan setiap apapun yang ditetapkan oleh Allah tidak pernah dirubah-rubah atau diganti dengan aturan-peraturan hukum yang lain. Itulah iman yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bisa mendapatkan nikmat iman dan Islam, maka berbahagialah kita sebagai orang yang mengaku beriman. Sampai detik ini, hari ini kita masih diberi oleh Allah, masih diamanai, dititipkan ya iman dan Islam dalam diri kita. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Apa kata Allah? Katakan Muhammad kepada umatmu, ketika Allah memberikan nikmat berupa keutamaan. Apa itu keutamaan? Yaitu Al-Quran. Allah memberikan kepada kita yaitu nikmat yang paling agung adalah apa? Al-Quran. Sebagai kitab suci kita, sebagai pedoman hidup kita, sebagai pengatur jalan kita agar menuju kepada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang diwariskan oleh Allah kepada nabinya yang mulia Muhammad Rasulullah SAW agar menjadikan manusia yang dulunya bengkok, yang dulunya sesat, yang dulunya toleh, yang dulunya buruk, yang dulunya sesat, menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang lurus, menjadi manusia yang taat, menjadi manusia yang saleh, menjadi manusia yang nanti selamat hidupnya, bahagia. Yaitu Al-Quranul Karim. Karena Allah sudah menjamin siapapun orang yang betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran, pasti hidupnya akan mulia, hidupnya akan baik, hidupnya akan bahagia, selamat dunia dan akhirat. Itu sudah jaminan. Hidupnya pasti akan lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9, Allah Ta'ala menjelaskan surat yang ke-17. Inilah Al-Quran yang aku turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang dimana Al-Quran ini sebagai petunjuk menuju jalan yang paling, kata Allah, yang paling lurus, yang paling benar, yang paling adil, yang paling bisa memberikan keselamatan, jaminan dunia dan akhirat. Kita tanya kepada siapapun orang, kitab apa yang bisa menjamin hidup seseorang bisa selamat? Coba, ada selain Al-Quran? Nggak ada. Banyak orang melalang buana mencari-cari pedoman hidup kitab selain Al-Quran. Mereka tetap merasakan kehidupan yang hampa, kehidupan yang terseok-seok, kehidupan yang tidak tenang dalam rutinitas sehari-hari mereka. Ternyata apa? Apa yang mereka cari tidak mereka temukan untuk bisa menjadi pedoman hidup mereka, yang mengatur mereka, yang menuntun mereka, yang membimbing mereka. Ketika mereka mendapatkan kitab Al-Quran, berubahlah hidup mereka menjadi
manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia, dan manusia yang paling bahagia di dunia. Banyak para profesor-profesor, para ilmuwan-ilmuwan, para cendekiawan-cendekiawan yang ketika mereka yang dulunya tersesat kehidupannya, kacau balau, berantakan rumah tangganya, usahanya dan yang lainnya, bahkan tidak merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dalam hidup mereka. Setelah mereka mendapatkan kitab suci Al-Quran, mereka kemudian membacanya, mempelajarinya, memahaminya, dan mengamalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apa yang terjadi? Maka berubah drastis kehidupan mereka, sehingga Allah memberikan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman dalam hidup mereka dengan lumantar dengan sarana kitab suci Al-Quran. Ya, itulah janji yang Allah terangkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9, surat yang 17. Dan juga kabar gembira bagi siapa? Mereka yang beramal soleh, yang mengikuti Al-Quran, mereka mendapatkan apa? Ajrun, pahala yang besar, yaitu apa? Surga yang luasnya antara langit dan bumi. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir di sini, mudah-mudahan bagian orang-orang yang mendapatkan ajrun kabir, rizqun karim, pahala yang mulia, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita sudah menunjukkan di hadapan Allah, kita insya Allah sudah beriman dengan keimanan yang benar, tidak abu-abu, tidak dusta, dan kemudian didukung dengan amal soleh kita, dengan kita menjaga sholat 5 waktu kita, dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita mendatangi majelis-majelis ilmu, dengan kita berkumpul dengan orang-orang yang solih, orang-orang yang berilmu juga. Kita juga senantiasa menjalankan semua kewajiban-kewajiban Allah yang lainnya, puasa, zakat, bagi yang mampu haji, umroh, sedekah, silaturahim, sholat malam, dan masih banyak kewajiban-kewajiban dan ibadah-ibadah sunnah yang insya Allah sudah kita jalankan dengan kemampuan kita. Ini menunjukkan bagian daripada manifestasi kita, wujud nyata kita. Orang yang mengaku beriman, maka tentunya dia akan senantiasa beramal solih, tidak hanya sekedar iman saja. Nah, maka inilah janji Al-Quran. Siapapun mereka yang beriman dan beramal solih akan ditunjukkan oleh Allah jalan yang paling lurus, yang paling jelas. Maka kita berbahagia hari ini Allah masih membimbing kita mendapatkan apa? Fadlullah, keutamaan yang luar biasa, yaitu Al-Quran yang masih ada dalam dada kita, dalam sanubari kita, dalam pemikiran kita, dalam hidup kita, dalam manhajul hayah. Yang bisa mengatur konsep segala rutinitas kita sehari-hari adalah Al-Quran, bukan yang lainnya. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan rahmatnya apa? Keimanan. Allah memberikan Al-Quran dan juga memberikan keimanan. Keimanan yang bagaimana? Keimanan yang kuat. Liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah menambah keimanan mereka dengan keimanan yang bertingkat-tingkat. Jadi kalau orang itu sudah mantep, madep imannya, ya, kita akan Allah tambah keimanannya. Ditambah lagi, kenapa? Karena Allah tahu siapa orang-orang yang betul-betul jujur dalam dia beriman kepada Allah dan siapa yang dusta. Kalau yang jujur itu yang bagaimana? Yang jujur itu adalah setiap apapun yang diperintahkan oleh Allah tidak pernah ditentang. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah tidak pernah dikomen. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah tidak pernah didustakan. Dan setiap apapun yang ditetapkan oleh Allah tidak pernah dirubah-rubah atau diganti dengan aturan-peraturan hukum yang lain. Itulah iman yang benar. Bagaimana dengan iman yang tidak benar? Kalau iman yang tidak benar, iman yang abu-abu, iman yang dusta itu, kadangkala ketika ada perintah Allah, meskipun itu hanya 1-2 perintah, kadang-kadang dikomen, kadang-kadang didustakan, kadang-kadang ditinggalkan, kadang-kadang berpaling, kadang-kadang nggak direspon dengan baik.
hanya didengarkan tapi tidak mau diamalkan. Bahkan yang lancangnya itu kadang-kadang dirubah. Ada loh perintah Allah yang dirubah, ada nggak? Ada. Ya. Ya, tapi dia ngaku beriman. Dia ngaku beriman. Tapi ketika Allah perintahkan, dia dengan lancangnya merubah perintah Allah tadi. Dengan perintah sesuai dengan hawa nafsunya. Ada manusia yang seperti ini. Bahkan mereka yang diberi amanah oleh Allah punya apa? Punya harta, punya kekuasaan, punya jabatan. Nah, inilah orang-orang yang dia beriman tapi dengan tidak iman yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka dari sinilah ada indikasi iman yang seperti ini adalah iman yang abu-abu, iman yang tidak jujur, iman yang tidak sempurna, iman yang tidak betul-betul lurus, ya. Jadi kadang-kadang setengah-setengah. Diperintah sholat mau, puasa mau, zakat mau, haji mau, tadi diperintah yang lain nggak mau. Ada nggak seperti itu? Ada, banyak. Ya, nah, itu. Jadi orang yang seperti ini setengah-setengah imannya. Kalau setengah-setengah imannya setengah-setengah, maka ini tak ubahnya sebagaimana karakter siapa? Yahudi. Makanya kata Allah SWT ketika Allah menceritakan bagaimana perihal orang-orang Yahudi, apa? Afatu minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'din. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 85 kalau tidak salah, ya. Hei orang-orang Yahudi itu, apakah kalian berusaha untuk menerima, meyakini, beriman dengan sebagian kitab Taurat, sedangkan kamu juga akan menolak sebagian kitab yang lain, maksudnya sebagian perintah yang lain di dalam kitab Taurat? Kamu berusaha untuk mengimani, menerima sebagian perintah di dalam kitab Taurat, tapi kamu juga menolak, ya, mendustakan, menghindar atau meninggalkan sebagian perintah-perintah di dalam kitab Taurat. Nah, ini kan karakter Yahudi. Ingat ya. Jadi kalau ada orang ngaku Islam, kalau sampai dia ini menolak sebagian perintah Allah satu saja, ini persis sebagaimana karakter Yahudi. Maka orang yang seperti ini kata Allah ya, maka orang seperti itu tidak dianggap sebagai iman yang benar. Ya, iman yang benar. Makanya dari sinilah rahmat yang Allah berikan berupa keimanan itu adalah lebih utama daripada semua dunia kenikmatan apa saja yang ada di muka bumi ini. Jadi lebih mulia, lebih utama. Makanya kata Allah ditutup dengan kalimatnya, fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Yang demikian itu ketika engkau mendapatkan dua nikmat ini, nikmat paham, bisa mengamalkan Al-Qur'an sebagai manhajul haya, way of life, yang mengatur hidupmu, yang membimbing hidupmu, yang mengarahkan hidupmu, dan kamu senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala dari langit, dan kamu tetap mempertahankan iman kamu dengan keimanan yang benar, tidak tercampuri dengan kemunafikan, maka yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala lebih utama, lebih baik daripada semua dunia yang kalian kumpulkan. Bayangkan, Insya Allah ya. Jadi nggak main-main loh ya. Cuman modal dua saja hidup ini. Apa? Satu, paham Al-Quran, paham sunnah. Yang dua, memiliki iman tauhid yang benar. Ya, ini saja modalnya. Kalau ini kita bawa, kata Allah, sampai kita mati bertemu dengan Allah, kita termasuk orang yang paling kaya nanti di akhirat. Masya Allah. Di dunia aja paling kaya, apalagi nanti di akhirat. Dimasukkan ke dalam surga. Apalagi surga yang kita inginkan, ya silakan. Surga Firdaus, surga Aden, surga Ma'wa, dan surga-surga yang lain. Ya. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali kepada apa yang telah disampaikan oleh Allah Ta'ala. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang memiliki pemahaman Islam yang benar, Al-Quran yang benar, sesuai dengan manhaj salafus soleh, sesuai dengan metode yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, para sahabatnya, dan juga generasi-generasi orang soleh terdahulu, ya. Dan juga kita tetap senantiasa untuk meyakini akan kebenaran Al-Quran
dan senantiasa untuk tetap menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dan menjaga keontentikannya atau kemurnian Islam ini, insya Allah sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, maka kita akan melanjutkan kajian inti kita masih terkait dengan hal-hal yang digambarkan oleh Allah, karakter sifat orang-orang yang hidupnya rugi atau celaka. Maka kalau kemarin-kemarin kita menjelaskan bagaimana orang-orang yang hidupnya celaka, binasa, rugi, hilang keberkahannya, tidak akan mendapatkan pahala, apalagi kenikmatan nanti di surga. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali karakter-karakter, ciri-ciri orang-orang yang hidupnya celaka dan rugi. Di antaranya kemarin kita bahas ya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-149 ya, yang dimana Allah menyebutkan karakter Bani Israel yang dimana mereka menyembah anak sapi dengan mengikuti Samiri yang membuat keyakinan rusak, imannya rusak, sehingga mereka menyesal karena perbuatan mereka lakukan adalah merupakan kerugian yang besar. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah mengingatkan, hendaknya kalian hanya menyembah Allah, mentauhidkan Allah, jangan menyembah selain Allah. Tandingan-tandingan yang bukan itu diizinkan oleh Allah, yang dimana Allah tidak pernah ridho ketika manusia menyembah selain Allah. Maka ternyata mereka terjerumus, tergelincir juga. Ya, itu namanya manusia. Kadang-kadang ketika imannya ringkih, imannya rapuh, imannya itu tidak kuat, maka akan mudah digelincirkan oleh syaitan. Apalagi kalau sudah masuk dalam kesyirikan, ini bahaya sekali. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa